siang Pak Anto. Selamat siang Pak Koy. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Koy. Walaupun di sini saya agak gimana ya, banyak pikiran lah Pak Koy. Banyak yang terpendam di sini. Ya, Pak. saya dengar memang seperti itu Pak. Nah, kira-kira ada yang diceritakan nggak terkait unek-unek Pak Anto nih? Sebenarnya ada sih Pak, Ya. tapi waktunya bisa nggak ya Pak Koy dengan? Oh, saya ada Pak sekitar 10 sampai 15 menit ke depan. Saya ada senggang waktu. Silakan Pak Anto kalau mau menceritakan yang ingin diceritakan. Oke Pak. Gini ya Pak ya. Iya. Saya ini ada masalah di sekolah Pak, di rekan kerja gitu. Rekan kerja. Atau guru sejawat lah, teman guru itu. Nah, di sini nih banyak anak-anak murid-murid saya, bukan murid saya sih, kelas sebelah gitu Pak, kelas B, itu banyak yang komplain atau mengeluh gitu. Pak, kok saya bosan, saya ngantuk kalau diajar guru si A gitu. Itu dari kelas sebelah. Iya. Tapi bukan kelasnya Bapak ya? Bukan kelasnya. Aha. Nah, terus saya tanya, emang gimana? Terus murid-murid itu ngomong, Pak, saya pengen kayak Bapak itu bisa pakai lihat video, bisa lihat proyektor, bisa lihat roundbook tuh. Toh Pak si A itu nggak mau ya Pak ya, itu anak-anak seperti itu Pak. Jadi saya kepikiran Pak. Oh, kepikiran. Jadi Bapak itu kepikiran atas curhatan dari anak di kelas sebelah Kelas Bapak. sebelah, ya. Ya benar Pak, itu kan murid Bapak juga, Iya. bukan wali kelas Pak ya. Iya, Nah, Pak. dari obrolan kita hari ini yang ingin Pak Anto dapatkan apa nih dari obrolan ini? Saya pengen gini loh Pak, teman-teman itu guru yang lain itu bisa menggunakan IT Pak dalam proses belajar mengajar. Padahal di sekolah itu kan udah ada sarana prasarana Pak, Iya. udah ada bantuan dari negara. Sampai kadang-kadang sampai berdebu itu Pak di lab itu. Sampai berdebu Pak? Iya Pak, karena banyak sih guru yang belum menggunakan itu Pak. Nah, saya ingin mereka itu menggunakan seperti IT dalam pembelajaran, bukan cuma ceramah aja sih Pak, sehingga Iya. anak-anak itu tidak bosan, tidak ngantuk, tidak melamun gitu Pak. Coba Pak ceritakan kepada saya gimana sih kemampuan guru-guru atau teman Bapak dalam hal IT itu Pak. Saya pengen dengar Pak. Sebenarnya ini kalau saya perhatikan itu mereka tuh bisa walaupun belum maksimal. Betul. Cuma ada rasa takut dan males mungkin ya Pak. Males. Karena dia takut untuk memegang buka, Ya. jadi muncul rasa males gitu Pak. Jadi gini Pak ya, dari rentang 1 sampai 10 ini, menurut Pak Anto, kemampuan rekan-rekan Pak Anto itu ada di angka berapa? Kalau saya nilai, Ya. ini bukan meremehkan mereka ya Pak. Kalau saya nilai itu ya sekitar 5 lah Pak. Ada di angka 5. Iya. Nah, Pak Anto inginnya di angka berapa Pak? Kalau saya ingin itu ya karena kita bertahap ya Pak. Ya, betul. Sedang belajar itu yang mungkin di angka 7, 8 lah Pak. Saya inginkan. Nah, ketika Pak Anto ingin di angka 7 dan 8, kira-kira usaha atau apa ya, kedepannya itu Bapak lakukan apa agar mereka itu dapat di angka 7 dan 8? Oh, kedepannya yang Ya. saya inginkan gitu ya Pak. Ya. Oh, kedepannya saya inginkan itu yang langkah-langkah biar mereka bisa itu yaitu melakukan pendampingan. Pendampingan. Dari satu sekolah itu kan nggak semua Ya, betul. nggak bisa ya Pak. Ya. Ada 2 atau 3 guru yang bisa. Nah, dari 2-3 guru yang bisa itu melakukan pendampingan ke guru yang belum, dengan cara yang mungkin mau bisa nyuri-nyuri waktu lah kosong gitu. Iya. Bahkan mengajari mereka satu persatu, step gitu. Itu sudah dilakukan Pak? Sudah sih Pak, tapi ya belum maksimal sih Pak. Belum maksimal. Menurut saya belum maksimal. Adakah hambatan yang Bapak lalui? Kalau hambatan itu ya kalau dari kemarin kan saya sudah berkolaborasi dengan sekolah, sudah mencuri lah, sudah ngomong-ngomong gimana ya Pak ya kalau gini ternyata pas sekolah menyetujui. Nah, hambatannya itu waktu Pak. Waktu ya. Banyak gimana ya, kalau kita ngambil setelah pelajaran anak-anak pulang itu
ada satu dua guru tidak mau. Nggak mau. Terus kalau kita ngambil jam pelajaran nanti mengganggu pelajaran. Kita kembali fokus ke yang pertama tadi Pak Iya, ya. Pak. Sebagai guru nih, bahkan ya, terutama di kelas Bapak yang tadi dari curhat kepada Bapak pingin ini, Iya. ya kan. Nah, rencananya Bapak itu fokus loh ya kepada kelas Bapak itu Iya. apa? Kira-kira? Kalau ke kelas itu ya mungkin metode pembelajarannya itu diganti ya, Pak. Diubah, Ya betul. bervariasi gitu, Pak. Sudah ada yang Bapak lakukan kepada guru tersebut? Sudah, Pak. Sudah. Mungkin saya memberikan contoh, terus mengajari membuat kanvas. Tapi ya karena waktunya itu cuma sebentar. Jadi itu belum maksimal gitu, Pak. Belum maksimal. Tapi sudah ada Pak ya? Sudah, Pak. Nah, kedepannya lagi kira-kira dari dalam diri Bapak itu, kira-kira kan Bapak sudah nih sudah memberikan pendampingan. Kira-kira orangnya sudah bersedia. Iya. Kira-kira ada nggak yang perlu diperbaiki di Bapak sendiri? Kalau dari saya mungkin saya gimana ya, Pak? Mungkin saya tidak terlalu memaksa gitu Ya, kita betul. melakukan pendekatan gitu. Kalau terlalu memaksa mungkin saya kira itu guru itu lari, Pak. Betul lah. Terus saya pengen melakukan pendekatan kayak cerita-cerita, terus saya ceritakan dulu ke sama murid-murid. Ya. Mungkin dari situ mungkin guru-guru itu bisa. Bisa ya. Iya. Ini kan sudah nih Pak, sudah Iya. plong belum nih? Sepertinya Bapak cuma butuh teman curhat aja nih. Iya. Semuanya sudah Bapak luangkan. Ya mungkin apa ya, dari saya Bapak untuk lebih konsisten lagi lah Pak. Iya, Pak. Ya kan mungkin untuk beberapa kali Pak Anto bisa lah curhat dengan saya terkait Iya. masalah ini, biar nanti kita saling apa ya, saling ada timbal balik. Iya, Pak. Pak Anto bisa apa ya, bisa lebih semangat lagi. Iya, Pak. Mungkin itu Pak. Oke. Terima kasih nih, Pak. Saya plong bener ini, Pak. Udah bener Pak ya. Udah lepas lah. Oke. Terima Baik. kasih ya, Pak ya. Baik, semoga kedepannya, Kedepannya. kedepannya murid Pak Anto Hmm. bisa lebih nyaman lagi dengan guru yang sudah Iya. Pak dampingi ya. Iya, Ya, Pak. mungkin itu saja Pak. Oke, terima kasih ya, Pak ya. Sama-sama Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Foy. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarku hari ini begini ya Pak. Senang, baik, cuman masih ada beberapa hal yang apa ya, kurang lega begitu Pak. Oh, ada apa ya? Unek-unek gitu Bu ya. Iya betul, ada unek-unek di hati saya yang belum bisa saya utarakan begitu. Lalu ada apa nih kira-kira? Begini ya Pak Foy ya, saya ini kan sebagai guru BK ya Pak. Ya, Nah betul. di SMA, nah saya ini permasalahan saya itu ya itu Pak, saya itu dianggap sebagai polisi sekolah, sebagai satpam sekolah di sekolah saya itu begitu Pak. Oh, jadi ibu itu dianggap sebagai polisinya sekolah. Iya betul Pak. Kok bisa begitu Bu ya? Bisa diceritakan kepada saya detailnya seperti apa Bu? Begini Pak, mungkin persepsi anak-anak itu kan kalau misalkan di SMP itu ya kan, karena terutama saya itu dianggap polisi sekolah atau satpam sekolah itu untuk anak-anak kelas 10 nih Pak yang baru masuk Yang di baru. SMA. Iya betul, mungkin karena di SMP juga mereka itu guru BK-nya kurang apa ya, memberikan pemahaman tentang peran atau tupoksi guru BK itu seperti apa begitu. Nah, sedangkan di SMA itu kan ya banyak tugas guru BK, tidak hanya memang masih apa ya tentang peraturan sekolah atau kedisiplinan. Sebenarnya bukan hanya apa ya, bukan hanya peran guru BK saja, tapi seluruh guru yang ada di sekolah gitu kan. Cuma di sini BK itu memiliki peran yang lebih untuk kedisiplinan di sekolah begitu Seperti Pak. itu ya. Jadi Bu ya, saya ada waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit ke depan nih ya. Kira-kira nih dari obrolan kita nih ya, Ibu pengen dapat apa nih? Saya ini apa ya Pak, ingin mendapatkan itu, mencari solusinya lah, bagaimana biar anak-anak itu tidak menganggap saya itu seperti polisi sekolah atau satpam sekolah. Jadi biar anak-anak itu tidak takut begitu Pak dengan saya begitu. Jadi Ibu dianggap polisi, Ibu tidak ingin anaknya Ibu takut kepada Ibu, Iya, seperti itu. betul. Kemudian selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk apa ya, mendapatkan tujuan tersebut?
di sini nih sebenarnya saya itu banyak sebenarnya Pak yang apa ya sudah saya lakukan lah, Iya, betul. begitu sudah saya lakukan untuk mengubah persepsi mereka, begitu dengan saya sering apa ya mengajak mengobrol mereka ketika bertemu di jalan, terus menyapa terlebih dahulu begitu kan. Jadi dari mana nak, seperti itu. Ketika anak itu lagi di jalan saya menyapa terlebih dahulu, kalau misalkan di lingkungan sekolah begitu kan Pak. Saya juga kadang apa bercandain mereka seperti itu. Terus saya juga terkadang ketika ada waktu luang di kelas juga anak tidak ada guru yang sedang mengajar, saya juga masuk apa ya memberikan layanan lah Pak, memberikan layanan dan memberikan pengertian kepada mereka tentang peran guru BK sendiri. Sebenarnya sudah banyak ya yang Ibu lakukan untuk apa ya mendapatkan tujuan tersebut ya. Iya Pak. Ada nggak sih hambatan Ibu dalam merahasiakan hal yang ingin dapatkan itu, hambatan-hambatan baik dalam diri Ibu ataupun dari yang lain, ada nggak kira-kira? Jadi begini Pak, hambatan untuk saya apa ya mengubah persepsi mereka itu di sini saya itu merasa kurangnya adanya waktu begitu Pak. Kurangnya waktu karena di sini BK itu kan tidak ada waktu untuk jam masuk kelas begitu Pak. Jadi kita itu nyolong waktu jam begitu Pak. Jadi itu yang saya apa ya kurangnya di situ hambatan saya. Nah setelah itu juga apa ya kerjasama antara guru itu kurang, antara guru BK dengan guru yang lainnya itu tidak adanya kerjasama untuk apa ya ini kan namanya di sekolah itu pasti ada tentang peraturan atau kesepakatan atau kedisiplinan yang peraturan sekolah gitu kan. Nah seharusnya kan seluruh guru nih, jangan hanya guru BK saja begitu. Gini Bu ya, Ibu tadi menganggap Ibu itu jadikan sebagai polisi ini yang selalu mengintai mereka. Ibu ini pengennya itu Ibu pengen jadi apa di mata anak-anak itu? Ya, saya itu di mata anak-anak tuh saya menginginkan ya sesuai dengan peran saya sendiri gitu kan. Sedangkan peran BK itu kan ya tidak hanya untuk mendisiplinkan anak gitu kan. Sedangkan kita itu memiliki peran yaitu untuk menyalurkan bakat dan minat anak, terus untuk apa membimbing mereka untuk menjadi anak yang lebih baik. Ketika anak itu ada masalah ya kita membantu untuk mencari apa jalan keluarnya begitu Pak. Kira-kira dari yang sudah Ibu ceritakan kepada saya nih, sudah pernah melibatkan pihak lain belum sih selama Ibu jadi guru BK untuk menertibkan anak? Kalau untuk menertibkan anak gitu kan saya sudah berkolaborasi sebenarnya Pak dengan rekan sejawat gitu kan, dengan rekan sejawat ataupun dengan atasan, entah itu wakil kepala sekolah di semua bidang ataupun dengan kepala sekolah sendiri Pak begitu. Kira-kira kedepannya Ibu ini sudah punya metode atau strategi belum agar anak-anak itu dengan Ibu itu Ibu bukan lagi dianggap sebagai polisi tapi dianggap sebagai guru BK yang benar-benar itu selalu ada untuk anak. Sudah ada belum? Nah kalau di situ saya itu apa ya Pak, di sini saya berusaha gitu ya Pak, berusaha ketika anak lagi kumpul-kumpul atau gimana ya kita apa saya itu ikut gabung lah sama mereka. Jadi kita itu memposisikan sebagai mereka. Jadi ketika anak kumpul kita ikut ngobrol-ngobrol biasa gitulah Pak tentang apa ya kegiatan mereka segala macam begitu Pak. Jadi di sini saya itu mencoba untuk mengakrabkan diri terhadap anak sehingga anak itu tidak akan takut lagi untuk berhubungan dengan guru BK begitu Pak. Apakah menurut Ibu itu sudah efektif? Menurut saya itu sudah efektif Pak. Sudah efektif Bu ya? Iya. Kalau menurut Ibu Yuliana sudah efektif, dari rentang 1 sampai 10 keakraban Ibu dengan anak itu kira-kira di angka berapa? Kalau untuk rentang keakraban saya dengan anak-anak itu ya Pak, mungkin untuk di kelas 11 sampai kelas 12 itu udah di angka 8 nih Pak. Cuman untuk anak-anak yang baru di kelas 10 ini itu rentang kedekatan saya dengan anak-anak itu ada di angka 6 Pak. Ada di angka 6. Iya. Berarti yang kelas 8 apa?
11 11 dan 12 sudah ada nih chemistry-nya nih. Ya, Berarti tinggal di kelas 10 ya. Iya. Nah, terus komitmen ibu ke depannya nih ya, untuk anak kelas 10 nih, fokusnya nih gimana nih? Ya itu Pak tadi, jadi saya akan lebih rajin mengajak ngobrol mereka lah. Nah itu. Mengajak ngobrol mereka, dan saya akan ketika ada jam kosong saya akan sebisa mungkin mengisi masuk ke kelas mereka, jadi mereka akan tahu bagaimana peran BK itu seperti itu Pak. Nah, itu ibu sudah ada trik dan tips sebenarnya ya. Iya Pak. Hanya saja mungkin ibu perlu lebih konsisten lagi. Iya. Jangan sampai ada rasa menyerah atau putus asa dalam diri. Nah, Iya. kira-kira ibu sudah dapat apa nih dari obrolan kita nih? Di sini saya sudah apa ya, lebih apa ya Pak, semangat lah. Lebih semangat. Untuk apa ya, menjalankan apa yang saya inginkan, begitu. Begitu ya Pak. Sebelumnya kan saya mungkin merasa kadang capek karena apa ya, namanya BK itu kerjaannya nggak ada selesainya Pak, karena yang diurusin semua kelas, bukan hanya 1 atau 2 kelas saja, begitu Pak. Nah, mungkin kedepannya ibu lebih bisa untuk berkolaborasi Bu ya. Iya. Nah, ini kan ibu sudah dapat solusi sendiri nih, ya kan? Masih ada lagi yang perlu diutarakan? Mungkin untuk saat ini udah cukup ya Udah Pak. cukup, Ini saya ya? terima kasih Iya. sekali loh Pak. Ini Oke. sudah membantu saya dalam menemukan apa ya, jalan keluar. Nah, nih untuk kedepannya sih ketika kita nanti ngobrol lagi, saya pingin tahu nih gimana hasil dari kekonsistenan Bu Yuli ini terhadap solusi yang akan ibu terapkan nih ya. Iya, Saya Pak. tunggu kabarnya Bu ya. Iya Pak. Iya. Mungkin itu saja Bu ya. Mungkin Iya, di Pak. lain kali kita akan berbincang lebih seru lagi Bu ya. Mungkin itu saja Bu ya. Iya Ah, Pak. Terima kasih sama-sama, Pak. Bu.